رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة بالدارين آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan rahmat dan inayahnya dan hidayahnya di dalam kehidupan kita, sehingga lagi dan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita dari mati yang sementara. Allah bangunkan kita daripada tidur kita, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah diri kita di dalam ketaatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah pula untuk istiqamah di dalamnya, diijabah hajat dan doa kita, diangkat penyakit jasmani dan rohani kita, sehat walafiat sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa bi ilaihi qala wa bi sanadil muttasil ila al-imam al-hammad Az-Zadah sahibil mu'allafah surati Yasin qala wa biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ayatun lahumul ardul maytatu wa ayatun lahumul ardul mayyitah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ayatul lahum, dan suatu tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar, lahum, bagi mereka, al-ardul mayyitah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi mereka adalah bumi yang mati. Salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kehidupan lahum bagi mereka, ay an-nasu, bagi seluruh manusia, al-ardul mayyitah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bumi yang tadinya mati, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan yang tadinya buminya itu gersang, ahyainaha, dan kami hidupkan bumi tersebut, wa akhrajna minha, dan kami keluarkan daripada bumi tersebut, habban, biji-bijian, faminhu ya'kulun, maka daripadanya mereka makan. Ini dalam bahasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam kehidupan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yang tadinya buminya tersebut tidak bisa mewujudkan apa-apa di dalam kehidupan manusia, tapi yang namanya al-ardul mayyitah, yang namanya bumi yang mati asalnya, yang bumi yang tidak mengeluarkan apa-apa asalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa mengeluarkan yang namanya bijian, yang namanya sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala.
ahyainaha, dan Allah Subhanahu wa taala hidupkan bumi tersebut, wa akhrajna minha, dan dikeluarkan daripada bumi tersebut, habban, biji-bijian, faminhu ya'kulun, dan daripada bumi tersebut mereka mendapatkan makanan. Sehingga dibahas minggu kemarin, Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala mampu mengeluarkan sesuatu ma akhraja min balik, sesuatu yang tidak masuk akal daripada pikiranmu. Sehingga di bumi yang kalian pejak, di tempat kalian beraja, seketika kita menjunjung daripada agama, seketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang tidak mungkin, yang seketika Allah Subhanahu wa taala mungkinkan perkara tersebut, bainal kafi wan nun, antara kaf dan nun, kun fayakun, jadi maka jadilah perkara tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan sesuatu yang di luar daripada naluri, di luar daripada akal seseorang tersebut. Bahkan dalam satu keadaan, sesuatu yang tidak mungkin, yang dianggap daripada pandangan manusia tersebut perkara yang mudarat, Allah mampu di tempat yang sama mendatangkan manfaat daripada keadaan seorang hamba tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menjadikan bijian tumbuh daripada bumi tersebut, bahkan biji yang berada di dalam perut manusia pun Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan kembali setelah akhraja min butunikum, setelah dikeluarkan daripada perut kalian, Allah ulangkan lagi, jadikan lagi biji yang keluar daripada perut manusia tersebut kembali menjadi pohon kembali. Jadi minggu yang lalu yang pernah kita bahas, orang makan bakso, sambalnya kebanyakan, sehingga biji sambal dia makan, setelah biji sambal dia makan, dia sakit perut, baksonya diproses dengan lambung menjadi kotoran, rupanya biji yang ada yang dia makan, cabai tersebut, dibuang dengan kotoran tersebut. Rupanya dia buang air besar, nggak sempat lagi di WC, dia pergi ke tanah lapang yang nggak ada penghuninya, dia keluarkan semuanya tersebut, kotoran bersama biji-bijinya, dan Allah Subhanahu wa taala mampu dengan biji yang terkeluar daripada perut manusia itu menjadikan pohon yang tumbuh, yang Allah pelihara sudah komplit dengan pupuk kandangnya sekalian. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala kuasa dengan menumbuhkan, menghidupkan tanah yang tadinya tidak ada, berproses daripada pohon cabai, wujud pohon cabai dengan Allah Subhanahu wa taala jaga daripada benih cabai tersebut. Sehingga yang menjaga pohon dan benih yang ada di satu tempat, Allah Subhanahu wa taala ja'ala malakan. Allah akan utus yang namanya malaikat untuk menjaga benih tersebut, supaya cabai yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk siapa diberikan rizki tersebut, dan kepada siapa yang memakan rizki tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah atur rizki seorang hamba 50.000 tahun sebelum diciptakannya daripada manusia itu sendiri. Wa qala wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun ahyainaha bil matari fa kharaja minha himtatu wa sya'iru. Allah Subhanahu wa taala hidupkan bumi yang gersang tersebut bil matari, dengan diturunkannya hujan. Fa kharaja minha, kemudian dengan sebab turunnya hujan, disirami air tersebut, bumi yang gersang mengeluarkan minha al-himtah, daripada biji gandum as-sa'ir.
wasairul hububi, dan biji-bijian yang lainnya. Jadi di satu tanah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa untuk menumbuhkan satu pohon, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan hujan. Dengan sebab hujan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan berbagai daripada biji-bijian. Famin ba'dil hububi ya'kulun, lalu dari sebagian biji-bijian itulah mereka bisa makan. Wa hadhil ayatu dalilun li'ibadi bi anna Allah ta'ala yuhyil ardal mayyita bi ikhrajil hububati fahuwa qadirun ala ikhrajil mauta. Wa hadhil ayat ini adalah dalil lil ibadi, bagi para hamba, ya Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan bumi yang mati bi ikhrajil hububati, dengan mengeluarkan biji-bijian dari dalam tanah tersebut. Wa huwa qadirun, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha berkuasa, ala ikhrajil mauta, dengan mengeluarkan dari tempat atau dari bumi atau dari sesuatu, atau mengeluarkan orang-orang yang mati, minal kuburi, daripada kuburnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Wa huwa wahidun la syarika lahu fi mulkihi, pada hari kiamat nanti, dan dialah Maha Esa, tiada sekutu baginya dalam kerajaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghidupkan tanah yang gersang dengan biji-bijian, ditumbuhkannya daripada tanah tersebut tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian, dan begitu pula pada hari kiamat nanti, seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mewafatkan, meninggalkan seluruh makhluk yang ada di dunia, kemudian Allah mampu menghidupkannya kembali, sebagaimana Allah mampu menghidupkan bumi yang gersang dengan menumbuhkan biji-bijian. Jadi kehidupan kita saat ini jangan berhayal, jangan mengira bahwasanya hidup kita saat ini kemudian setelah meninggalnya kita tidak dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada hari kiamat nanti kita akan dihidupkan sebagaimana bumi yang gersang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan, untuk mempertanggungjawabkan di dalam kehidupan dunia kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Imam Asy'arani di dalam kitabnya mengatakan bahwasanya Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah intiqalul a'lam, berpindahnya alam ke alam lainnya. Bahwasanya innallaha qad khalaqal insan laisa bil fana'i, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan manusia ini dengan fana, bukan untuk dibinasakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini untuk berkekalan. Hidup dia di alam ruh, kemudian hidup pula di alam rahim, hidup pula di alam dunia, dan begitu pula hidup pula di alam barzakh, dan pun juga hidup pula di alam hari kiamat nanti. Tapi keadaan mereka hanya intiqalul a'lam, perpindahan dirinya di satu tempat daripada tempat yang lainnya. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun. Wa ja'alna fiha, dan kami jadikan padanya
jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, daripada kebun-kebun kurma, wa a'nabin, dan anggur, wa fajjarna fiha minal uyun, wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan daripadanya, ai minal ardi, daripada bumi tersebut, minal uyun, beberapa mata air. Jadi yang menciptakan daripada pohon siapa? Allah. Yang menciptakan daripada buah siapa? Allah. Yang menciptakan daripada mata air siapa? Allah. Kalau Allah qadirun ala syai', kalau Allah mampu segala-galanya di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirah, dan begitu pula Allah maha kuasa daripada kehidupan kita pribadi. Jadi yang memberikan kita rasa senang siapa? Allah. Innahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat kita tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan dialah Allah yang mematikan lalu yang menghidupkan. Wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal unsa. Dan dialah Allah yang menciptakan dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita. Jadi kalau Allah yang menciptakan dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita, maka untuk diri kita, pasangan kita, jangan terlalu khawatir. Sehingga kita mengupgrade diri supaya orang senang dengan kita, jangan. Kenapa? Karena Allah sudah mempasang-pasangi diri kita dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kalau Allah takdirkan antum memiliki pasangan di dunia, maka sejelek apapun pasti antum akan ada pasangannya. Dan seganteng apapun engkau punya wajah, kalau Allah belum takdirkan pasangan antum atau belum lahirkan pasangan antum, seganteng apapun antum tidak akan pernah ketemu daripada pasangan tersebut. Jadi yang intinya apa? Meyakini sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat orang tersebut ganteng, mapan, kerjaannya menjadi wanita karir, gajinya gede, tapi umurnya tua padahal cantik, bukan jodohnya nggak ada. Antara dua, imma jodohnya belum Allah lahirkan ke bumi, atau jodohnya sudah duluan pergi di akhirat, sehingga dia menjadi perawan tua. Intinya apa? Semua Allah takdirkan atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala liya'kulu min samarihi, liya'kulu min samarihi ayyu min samarihi hasili minal ma, supaya mereka dapat makan dari buahnya. Maksudnya yakni dari buah yang dihasilkan dari air tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi, kemudian turunkan hujan, Allah tumbuhkan daripada biji-bijian, dan Allah tumbuhkan daripada bumi yang gersang tersebut bermacam ragam daripada tumbuhan. Ada tumbuhan yang wujudnya berair, ada tumbuhan yang tidak wujudnya berair. Seperti kurma gak ada airnya, seperti anggur ada airnya, seperti semangka banyak airnya, atau tinggi tapi airnya isinya sedikit, airnya banyak. Inna fi dzalika la ayah. Semua itu tanda kuasa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Hal ata 'alal insan apa yang dikatakan? Inna hadza
ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة. Sesungguhnya perkara tersebut adalah pengingat atau peringatan untuk diri kita. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Atau di dalam surat Muzammil Allah Subhanahu wa taala ucapkan daripada ayat yang sama, as-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Ujungnya kemana? Kepada sabila, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menginginkan jalannya menuju Allah, maka inilah jalannya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal ma'i wa ma 'amilathu aydihim. Wa ma 'amilathu aydihim, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Wa ma 'amilathu aydihim, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Berarti yang mewujudkan daripada wujudnya sesuatu, berarti Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab wujudnya sesuatu tidak kurang dan tidak lebih daripada asbab tangan manusia juga. Allah mampu mentakdirkan segala sesuatu, tapi paling banyaknya sesuatu tersebut akan wujud di mana tangannya manusia tersebut. Berarti apa? Allah Maha Kuasa, tapi kita pun juga dikedepankan di dalam asbab untuk mewujudkan semuanya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yakin kita tanamkan, wujudnya yang mewujudkan kita yakini. Tapi dengan sebab wujud tersebut tidak lepas daripada tangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu wasilah di dalam wujudnya semua tersebut. Allah kuasa untuk menjadikan semua hamba ini beriman kepada Allah, tapi dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah buat kerja agama, menyampaikan agama, menjadikan satu wujud daripada agama tersebut terrealisasi dengan pengorbanan. Dan begitu pula semuanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan daripada kudrat dan iradat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu keadaan, tapi satu keadaan tersebut tidak akan berubah dengan kudrat dan iradat yang Allah inginkan kecuali dengan cara wasilah bagaimana seorang hamba tersebut untuk melakukan perkara tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah daripada keadaan satu kaum kecuali kaum tersebut merubah dirinya sendiri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sesuatu yang manfaat sekalipun dengan cara pengolahan daripada yang salah, yang manfaat boleh jadi mendatangkan mudarat. Dan sebaliknya sesuatu yang mudarat tapi diberikan kepada tangan yang mendapatkan manfaat, maka yang mudarat tersebut akan menjadikan manfaat daripada kuasa kudrat iradat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tergantung daripada tangan yang pengolahnya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala bahkan terang-terangan mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Zaharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydihim au aydin nas." Kerusakan yang nampak di bumi maupun di daratan maupun di lautan tidak lepas daripada tangan-tangan manusia atau tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Qala qara'a hadhil ayatal Kisai wa Abu Bakri bi ghairi ha'i wal akharuna amilathu bil ha'i ju'ila ma bi ma'na alladhi. Imam Al-Kisai dan Imam Abu Bakar membaca ayat ini tanpa bi ghairi ha. Membaca ayat ini wa ma'amilathu tanpa ha atau tanpa dhamir, tanpa ha, tanpa dhamir, muttasil mansub. Jadi bacanya amilat wa ma'amilat. Ini dalam satu qiraat yang dibaca oleh Al-Imam Al-Kisai dan Imam Abu Bakri. Membaca wa ma'amilat. Tapi sebahagian daripada ulama yang lainnya membaca wa ma'amilat memakai ha, wa ma'amilat bil ha ju'ila ma bima'na alladhi, sehingga memaknakan makna ma dengan makna alladhi. Ayyakuluna minal ladzina amilat su'aidihim. Jadi Al-Imam Al-Kisai membaca daripada wa ma'amilat aidihim tanpa menggunakan daripada huruf dhamir daripada hak tersebut, sedangkan ulama lainnya membaca amilathu dengan huruf hak dengan menjadikan ma pada rangkaian ma amilathu dengan arti alladzi, yaitu kata sambung daripada ma tersebut bermakna alladzi yang. Ayyakuluna minal ladzina amilat su'aidihim, maksudnya mereka makan dari sesuatu yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Amilat su'aidihim minaz zar'i wa gharsi wa ghairihima, sehingga apa yang mereka lakukan daripada tangan-tangan mereka berupa bertani, bercocok tanam dan selainnya, wa ghairihima kan nabidhi wad dabsi wal kan nabidhi wad dabsi, sebagaimana mereka bercocok tanam menanam daripada an-nabidh, daripada anggur, menanam anggur atau buah-buahan yang wad dabsi, buah-buahan yang manis. Wa dhamiru aidu ila ma allati bima'na alladhi, dan dhamir huruf ha pada rangkaian kalimat amilat hu bima'na alladhi adalah kembali kepada ma yang bermakna alladhi, kata sambung yang. Wa man qara'a bi ghairi dhamirin ja'ala ma bima'na an-nafyi, sedangkan ulama yang mengatakan membaca tanpa dhamir amilat menjadikan ma dengan arti meniadakan ma nafi, maksudnya menafikan bahwasanya tidak ada hubungan makhluk daripada wujudnya, daripada setiap benih, setiap tumbuhan, daripada apa yang tumbuh daripada bumi tersebut. Jadi yang tumbuhnya kurma, yang tumbuhnya daripada anggur, benihnya yang tumbuh tersebut di tanah tersebut, bahkan mata air yang keluar daripada perut bumi tersebut, ma di sini ma nafi, menafikan kerjanya manusia, bahwasanya manusia bukan yang menumbuhkan, manusia yang bukan yang memelihara. Yang memelihara siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang tidak memakai dhamir ha maka menjadikan ma di sini ma nafi, menisbatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ayu wajaduha ma'mulatan walam ta'malha aidihim wala sun'a lahum fiha.
Jadi menafikan segala-galanya, sehingga mengatakan daripada Al-Imam Al-Kisai dan Imam Abu Bakar tersebut, kenapa tidak memakai dhamir tersebut? Karena menafikan bahwasanya semuanya yang wujud di dalam kehidupan daripada kehidupan dunia ini, bahwasanya wujudnya secara alami. Dan tangan-tangan mereka ayyuwajaduha ma'mulatan walam ta'malha aidihim wala sun'a lahum fiha. Dan tangan-tangan tidak ada hasil karya mereka pada biji-bijian tersebut. Jadi manusia tidak kuasa, yang kuasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma'na qauli ad-Dhahaki wa Qatadah. Dan makna ini adalah pendapat Imam ad-Dhahak dan Imam Qatadah radhiyallahu taala anhu. Ila arada anhara wal uyuna allati lam ta'malha. Dikatakan oleh satu pendapat yang dimaksud dengan sungai-sungai dan berbagai mata air yang tidak dibuat oleh tangan-tangan manusia, allati lam ta'malha aydin nas mislu dijlati wal furati wan naili wa nahwiha. Seperti yang tidak dibuat oleh manusia yang wujudnya dengan kudrat iradat Allah adalah seperti sungai wal Dijlah wal Furat, seperti sungai Furat, sungai Tirgis daripada Iran, sungai Furat yang berada di Irak, sungai Nil yang berada di Mesir atau semacamnya. Afala yashkurun ni'matallahi allati fahadihi tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Afala yashkurun, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Jadi kembali an-nisbah hadhil ayah, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan bumi, tentang keadaan yang wujud yang tumbuh daripada bumi tersebut, yang Allah Subhanahu wa taala kuasa mewujudkan setiap sesuatu daripada bumi tersebut. Kata yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala sematkan, afala yashkurun, ay ni'matallahi allati fahadihi tadullu ala wahdaniyati. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Sehingga ulama mengatakan bahwasanya daripada tangan seorang hamba, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwasanya Rasulullah pernah yaqbidu au yuqbilu bi aidi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi ta'malu biha aidihim. Rasulullah pernah datang kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pernah mencium tangan sahabat Nabi tersebut, yang tangannya tersebut digunakan kasar dikarenakan mencari dunia yang dia hasilkan daripada tangannya. Sehingga dia katakan bahwasanya tangan ini adalah tangan yang mulia, yang dengan tangannya mencari keberkahan yang Allah wujudkan daripada tangannya, dan dia hidup daripada tangannya. Sehingga Rasulullah pernah mencium tangan yang kasar, yang tangan tersebut disibukkan di dalam mencari pekerjaan daripada kehidupan dunia. Maksudnya apa? Jangan khawatir tangan antum kasar dikarenakan susah payah untuk mencari dunia. Kenapa? Tangan yang seperti itu tangan yang pernah dicium oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selama dia menegakkan hukum hakam Allah dan menegakkan perintah Allah, yaitu sholat di dalam kehidupannya. Jangan sampai kita minder dengan tukang. Bapak kamu kerjanya apa? Tukang, Pak Ustadz. Kenapa kamu malu? Tukang itu mulia. Walaupun bapak antum tukang, dengan sebab tukang tersebut berapa banyak wujud rumah. Bahkan kasarnya tangan tukang itu pernah dicium oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zamannya Rasulullah katakan, inilah tangan yang dicium oleh Nabi,
yang dikarenakan tangannya kasar, dikarenakan sibuk di dalam mencari kehidupan di dalam kehidupan dunia. Berarti apa? Satu pekerjaan yang membuat tangan kita kasar menjadi satu kemuliaan yang pernah tangan tersebut dicium oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selama dia mengedepankan iman, selama dia mengedepankan ibadah di dalam hidupnya, sehingga Rasulullah bangga dengan tangan seperti itu. Mentang-mentang tukang, tahu nggak nih tangan saya ini pernah dicium oleh Nabi sehingga menjadi sebab mendapatkan kemuliaan dalam akhirat. Tapi nggak sholat, nggak mau sholat lagi. Kebalik juga. Bahkan seketika al-kalbu yasrah, maaf dengan bahasanya, anjing yang menggonggong fi zatal lail, di pertengahan daripada malam menggonggong. Kalau kita mengatakan anjing tersebut sedang melihat syaitan atau sedang melihat iblis, padahal enggak. Anjing yang menggonggong di kegelapan malam, mereka itu yusabbihuna lillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la yafqahuna tasbihahum, akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih. Bahkan dalam satu ungkapan, seekor anjing yang najis yang Allah ciptakan daripada kehidupan mereka, mereka bertasbih di dalam gonggongannya mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'alani kalban wa lam yaj'alni tarikas shalah. Maha suci Allah, bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah yang menjadikan aku seekor anjing tapi tidak menjadikanku seorang yang meninggalkan daripada salah. Maksudnya apa? Semulianya seseorang tersebut dengan pekerjaannya, seketika dia tidak melaksanakan sholat, maka lebih mending dia jadi anjing. Nah, kenapa? Seekor anjing pun berdoa seperti itu, bertasbih. Ya Allah, Maha Suci Engkau yang menjadikan aku seperti anjing tapi tidak menjadikan aku orang yang meninggalkan salat. Binatang saja tahu kemuliaan daripada salat. Maka Allah Subhanahu wa taala terkadang mengingatkan kita di dalam setiap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang menjadikan satu tanda daripada tanda kebesaran Allah. Tidak luput Allah selipkan daripada kalimat terakhir daripada firman-Nya, afala yashkurun, kenapa mereka tidak bersyukur, afala tadzakkarun, kenapa mereka tidak menjadikan pengingat daripada semua tersebut, afala ta'lamun, kenapa mereka tidak mengetahuinya, afala ta'qilun. Semuanya kembali kepada manusia supaya manusia tersebut mengetahui apa matlamat daripada kehidupannya. Qala fahadi tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala wa wujudil qiyamati fa in batu zar'i wa hububati minal ardil mayitah bil matari birrabi. Maka hal ini menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dan adanya hari kiamat, karena menumbuhkan tanaman dan biji-bijian dari bumi yang mati dengan sebab hujan pada musim semi. Maksudnya setiap amalan yang kita lakukan semuanya menandakan bagaimana jenjang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dengan ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mau memahamkan bahwasanya kehidupan yang dunia yang engkau hidup pada saat ini rupanya ada kehidupan setelahnya. Jangan kita berpikir, oh kalau sudah mati ya mati saja. Hidup cuma sekali, jangan sampai menyesal kemudian hari. Nah, menyesal kita kalau kita hidup tidak melakukan amal. Menyesal kita kalau kita hidup tidak melakukan kebaikan. Kenapa? Karena ada kehidupan setelah kehidupan, sebagaimana Allah ceritakan di dalam surah Sajadah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Untuk dikembalikan, ya Allah, kami nampak, kami mendengar, kami melihat,
Farji'na, maka kembalikan kami, na'mal saleha, untuk kami beramal. Ya, boleh. Dan nah, itu namanya dhamir, kembali daripada satu bacaan kepada sesuatu yang telah disimpulkan. Jadi menjadikan, mensederhanakan daripada bahasa dengan menambah satu kata di belakang sehingga menjadi dhamir daripada satu yang dituju. Seperti kita sudah merancang untuk berangkat ke Surabaya. Kita nanti jam 9, kita nanti sore ke Surabaya. Oke. Nanti yang saya tanya, kita mau ke Surabaya, itu menanyakan kembali kepada saya, Ustadz, nanti kalau kita ke sana, berarti kita tidak harus menyebutkan Surabaya. Nanti kalau kita ke sana, apakah kita memerlukan ini dan itu? Oh, gampang, nanti di sana juga bisa. Nah, di sana itulah dhamir kembali daripada Surabaya, tempat yang dituju tersebut. Kalau H itu dinisbatkan kepada isim atau kepada benda, atau kepada muannas atau kepada benda, begitu saja. Jadi kalau perempuan kembalinya kepada H, atau kepada benda kembalinya kepada H. Dan begitu juga orang yang tidak memiliki akal pun juga kembalinya kepada H. Wa minha, hanya situ apa? Ai dawalil uqul, orang yang enggak punya akal akan kembali pun dhamirnya kepada H. Atau dengan dalam bahasanya minha, salah satu di antara orang yang enggak memiliki akal. Wa minha, dan di antaranya, sehingga dhamir hak tersebut diambil daripada satu keadaan dan menisbahkan daripada keadaan yang lainnya. Dan dalam bahasa Indonesia alaniyah, apa namanya, sifasi baru, aliniyah ya, aliniyah berikutnya, wa minha, dan diantaranya, hanya kembali kepada konteks awal yang kita bahas tersebut. Jadi Allah jadikan H dari tidak menyebut dunia tersebut, satu, menafikan pentingnya dunia, dan H yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya sesuatu yang menjadikan besar di dalam diri kalian itu tempat kembalinya tidak disebut oleh Allah berulang-ulang kembali, tapi Allah Subhanahu wa taala sebut walal darul akhirah khairu wa abqa. Tapi tempat kembali yang namanya rumah akhirat itu adalah sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal, sehingga menafikan daripada dunia selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ahwanu indallah min janahil ba'udah, seandainya dunia ini lebih penting di sisi Allah dari sekepak sayap nyamuk, maka Allah tidak akan pernah berikan satu teguk pun kepada orang yang kafir. Sehingga di ayat tersebut menafikan daripada kemuliaan daripada dunia, dan Allah nafikan daripada kebesaran dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendhamirkan daripada wa ma amilathu. Bahkan sebahagian qiraah qurra daripada qiraah tidak membaca hu, wa ma amilat aidihim, apa yang kalian kerjakan daripada tangan-tangan kalian akan kembali kepada kalian sendiri, sehingga menafikan wujudnya dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah, lamma khalaqallahu hadzal ar lam yanzuru, selama seketika Allah menciptakan daripada dunia ini, maka Allah tidak pernah memandangnya kembali
kecuali yang Allah pandang adalah orang-orang alladzina yadhkuruna Allah, yang mengingat Allah, dan khalaqu au hilakul dzikir, atau tempat orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita semua. Dan hari ini saya minta maaf dan santri juga minta maaf karena waktu azan masih hujan dan santri pun masih di lauhil mahfuz semua, belum turun. Pas qomat baru kebangun semua. Alhamdulillah Allah masih kumpulkan kita di tempat yang barokah ini, sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.